tadi yang saya bilang tadi, kalau saudara perhatikan dari perjanjian lama sudah dikatakan bahwa, bukan sudah dikatakan, sedang ada penyataan bahwa ada bangsa-bangsa lain juga yang akan mendengar Injil. Ada bangsa-bangsa lain juga yang dikasihi oleh Tuhan, tapi mereka harus datang kepada Israel. Nebukadnezar tahu tentang Allah Israel, kuasa Allah Israel, karena Daniel menyampaikan. Siapa itu panglima itu? Naaman mau sembuh. Pembantunya bilang, kalau bapak mau sembuh, bapak ke Israel. Nanti kalau ke Israel sembuh bapak. Dan dia datang sembuh, harus ke Israel. Itu kalau kita mau bicara tentang kesinambungan. Ada hal, kalau dibilang kenapa ada di dalam perjanjian lama kok orang bukan Israel yang harusnya hanya orang Israel, kok mereka bisa dapat keselamatan atau dapat berkat? Jawabannya kan adalah karena mereka harus datang kepada Israel. Mereka harus datang kepada Israel. Kalau mereka nggak datang kepada Israel, mereka adalah orang-orang terbuang, Gentiles. Bahasa Inggris itu Gentiles, dan cuma itu yang saya tahu. Yang lain saya nggak tahu. Orang-orang terbuang, orang-orang. Soalnya kalau bilang kafir kan kita bilang, oh mereka bilang kita kafir. Padahal emang kafir kita ini. Kafir itu artinya bukan orang Israel. Jadi zaman dulu mereka bukan orang yang punya Tuhan. Mereka bukan orang punya Tuhan. Yang punya Tuhan cuma yang Israel. Nggak ada yang lain nggak pernah punya. Tuhan yang benar itu cuma ada di Israel. Dari mana itu disebut seperti itu? Coba ibu bapak baca dalam Alkitab. Ketika mereka di Mesir, kalau tidak ada orang Israel, mampus tuh Mesir. Kalau tidak ada Yusuf, tamat itu Mesir. Dan di Mesir ditunjukkan kepada orang Mesir bahwa Allah Israel yang paling benar. Dia bilang ada 7 masa panen dan ada 7 masa paceklik. 7 tahun. Tuhan bilang kepada Naaman sama tadi. Dia bilang, kalau bapak kusta kan, kalau bapak mau sembuh ke sana bapak Israel, karena di sana ada nabi yang benar, ada nabi Allah yang benar, ke sana pak. Begitu juga dengan Nebukadnezar. Kenapa Tuhan membawa Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel ditawan ke Babel? Supaya orang Babel kenal Tuhan Israel. Kenapa Tuhan membuat mereka berjalan keliling selama 40 tahun, keliling aja itu padang gurun itu, supaya bangsa-bangsa di situ mengenal Allah Israel. Nggak ada Allah lain, cuma Allah Israel. Jadi dari dulu saja sudah cuma ada satu Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Artinya tidak ada Allah lain di luar itu. Tidak ada. Nanti setelah itu muncul, oh ada Allah, ada ini, nggak ada. Yang benar cuman Allah Israel. Karena dari dulu yang dibuktikan hanya seperti itu, yaitu hanya ada Allah Israel yang bisa membuat ada makanan, mujizat, laut terbelah. Saya berapa waktu lalu saya dengan anak-anak remaja, lalu saya dikasih tema tentang Musa. Lalu saya bilang kepada mereka, ada seorang nabi yang cuma dia seperti itu, yang lain tidak bisa. Dia angkat tongkat, dia turunin, terbelah itu laut, dan orang Israel jalan. Bukan dia yang jalan, satu bangsa. Bayangkan aja kalau satu kota Balikpapan ini nyebrang dari sini ke Sulawesi, laut tuh, kalau bayangin kan. Allah Israel lagi tunjukin, lalu dia tunjukin yang nyusul orang Israel nggak boleh campur dengan orang Israel, tidak boleh bersama-sama dengan orang Israel. Yang nyusul orang Israel, Musa tutup lagi tuh laut, dan orang-orang yang mau bergabung dengan orang Israel itu mati, karena nggak boleh bersentuhan dengan orang Israel. Beberapa hari lalu lah, ini cerita beberapa hari lalu saya buka YouTube, lalu saya panggil Ibu Yosi, kamu lihat sini kamu. Lalu saya tunjukin itu orang Israel lagi bermazmur, lagi menyanyi mereka. Ini mereka cara menyanyi. Kok kayak orang lagi salawat? Kok gitu? Ini cara mereka menyanyi. Karena mereka ditiru sesudah itu oleh bangsa lain. Tapi bangsa lain bilang Allah Israel itu, padahal Allah Israel duluan
Karena kayak yang ada Alkitab duluan kan, dari kitab manapun. Ibu bapak ketemu nggak kitab lebih tua dari Alkitab yang bicara tentang Tuhan? Nggak ada. Ada tapi kitab-kitab silsilah mungkin. Tapi tentang firman Tuhan cuma ini. Nah, bangsa-bangsa lain tidak punya Tuhan. Dalam hal ini juga jemaat di Kolose. Kalau kita baca sekarang di Kolose, orang-orang Kolose pun nggak punya Tuhan. Nggak punya mereka. Yang punya Tuhan cuma ada di Israel. Saudara bayangkan nggak ya kira-kira kayak gini? Kita ada di sini, ya. Kita ada di sini. Kalau saya tuh dari pastori itu enak banget. Jadi saya bisa lihat di sana panas, yang sebelah sini hujan. Enak banget ya. Oh itu kok panas? Ya ampun hujan di situ. Karena kan di ketinggian. Jadi saya lihat sana panas, sana hujan, sana gini gitu. Karena dari atas. Coba bayangkan kita lagi duduk, lalu kita lihat di sana, kok di sana terang benderang, di kita gelap gulita. Di sana kok enak sekali, kok di sini susah ya. Itu yang dilihat oleh bangsa-bangsa lain terhadap Israel. Saya tidak tahu, saya belum ke Israel, walaupun dipanggil berkali-kali ke Israel. Israel bersorak-sorak karena ada juru selamat di sana. Ada bintang yang muncul dan orang yang dari Majus harus datang ke Israel. Karena ada juru selamat di sana. Ada juru selamat cuma di Israel. Kok sampai kita kok sekarang punya? Kita punya sekarang. Ya kalau sekarang kita tinggal bilang, yang penting kan percaya Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak latar belakang dari itu begitu sulit bagi pelayanan sampai ada Injil masuk sampai di Balikpapan ini. Saya senang kata yang dipakai sekarang di grup, GAA Solafide Gunung Rambutan. Iya memang mesti begitu. Mesti taruh Gunung Rambutan. Tapi kalau mereka cari desa Solafide nggak ketemu. Di mana tuh kampung Solafide di Balikpapan? Nggak ada. GAA Solafide ada, iya kan? Tapi kampung Solafide nggak ada. Ini kampung apa? Kelurahan ya? Kelurahan. Kan? Ini benar, saya suka sekali itu. Saya sudah ganti di YouTube itu. Khotbah di kebaktian Minggu pagi, GAA Solafide Gunung Rambutan, Karangrejo, Kalimantan Kota, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, dekat IKN. Penuh itu. Apa ya? Bagaimana sampai di sini Injil? Mudah nggak? Ya kalau sudah nikmati, sudah ada Injil lalu hidup bahagia bersama-sama dengan Tuhan, kita menyanyi bahagia dengan Tuhan. Tapi coba bayangkan bagaimana Injil sampai di sini. Kalau yang saya katakan tadi, yang pertama itu cuma ada di Israel. Yang pertama cuma ada di Israel, yang punya Tuhan cuma orang Israel. Kok bisa sampai sini tuh Injil? Bisa sampai sini? Bagaimana ceritanya sampai di sini? Ketika saya berada di satu pelayanan, saya bilang kepada mereka, tolong hargai orang-orang yang menginjili kalian pertama kali di sini. Boleh nggak hargai siapa yang membawa Injil di sini? Boleh nggak hargai mereka yang membawa Injil sampai di sini? Karena tidak mudah sampai ada di sini. Injil itu sampai di sini, tidak mudah. Lalu setelah Injil sampai di sini, boleh nggak ingat siapa yang akhirnya menyiram? Karena Paulus bilang ada yang menanam, ada yang menyiram. Siapa yang menyiram? Siapa yang mengajarkan tentang kebenaran di sini? Siapa yang memberi sampai ada tempat ibadah di sini? Bagaimana itu? Saya bilang mereka di sana, mereka diam aja. Saya bilang coba pikirkan itu, bagaimana bisa seperti itu? Jadi tolong hargai. Karena yang terjadi di tempat itu adalah bukan di sini, di sana. Wah, Pak Suni, tahu nggak? Kalau pendeta, bukan pendeta di sana, belum nggak ada pendeta karena bukan apa. Di sana mahasiswa praktek sih yang kita di sana mahasiswa praktek. Kalau yang ini bagus Pak, tapi yang ini nggak bagus Pak dia. Kenapa? Khotbahnya nggak jelas Pak. Mahasiswa praktek, kasihan itu mahasiswa praktek. Yang ini begini, oh ini. Aduh. Tadi malam saya bilang kepada kaum pria, kepada keputraan, itu kan dibilang gini, hendaklah engkau Timotius jadi teladan. Saya bilang memang mudah anak pemuda, memangnya enak anak muda disuruh jadi teladan? Susah sekali. Saya bilang ke mereka, hargai orang yang menginjil, hargai yang orang yang membangun jemaat di sini, hargai yang memberitakan Injil, hargai mereka yang mengajar PA, mereka yang mengajar di sini, hargai. Saya bilang gitu ke mereka. Nah, saya juga bilang di sini berarti kan, padahal yang saya bilang di sana waktu itu.
Saya bilang ke mereka seperti itu. Kenapa? Kita selalu bilang, oh ini GA ini loh yang bikin GA ini sini ini. Iya. Tapi semua itu banyak orang. Jadi ada orang-orang yang ada di staff, lalu ada orang-orang yang pergi menginjil, lalu ada orang-orang yang menyokong dengan dana, lalu ada orang-orang yang terima injil di sana, lalu dia terima injil di sana, dia berikan tanahnya untuk bangun gereja. Itulah orang-orang semua yang membangun pelayanan, kan? Bagaimana bisa sampai di sini? Jangan dulu sampai sini. Itu sudah kesimpulan khotbah kalau sudah begitu. Ya kan? Lihat di sini dulu, lihat di Kolose. Bagaimana sampai di Kolose itu? Nggak terlalu jauh dari Israel ke Kolose. Sekarang cuma daerah apa? Turki, daerah situ. Dari Turki, daerah situ, Makedonia, dekat-dekat situ. Ya, kalau lihat di peta kan. Oke, mari lihat di sini tentang ayat 24 dan 29. Aku lakukan ini, aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Paulus bilang apa kepada jemaat di Kolose? Kita sudah bahas waktu lalu. Jemaat di Kolose, iman kamu terdengar sampai di mana-mana. Iman kamu bagus, kasih kamu bagus. Tapi kamu tahu nggak siapa yang membuat itu? Dia adalah yang utama dari segala sesuatu. Dia adalah Yesus. Itu Kolose yang kita sudah bahas waktu lalu. Kalian sudah saling mengasihi, kalian sudah percaya pada Tuhan. Tapi tahu nggak kalian Tuhan itu siapa? Dia bukan ciptaan, dia adalah pencipta. Segala sesuatu ada di dalam dia. Dia adalah yang sulung, yang utama. Di dalam 1 ayat 18 dan dia adalah kepala. Dia pemimpin, semua harus lihat dia, semua harus diperintah dari dia, diperintah oleh kepala. Kaki memang bergerak, tetapi diperintahkan oleh otak. Dia artinya dia pusat, dia yang perintah, dia yang lakukan segala sesuatu, dan dia melakukan itu dengan memperdamaikan dirinya dengan para musuhnya dengan cara mati di kayu salib. Dia menderita untuk itu. Tuhanmu yang menyelamatkanmu adalah Tuhan yang menderita bagimu. Dia bukan datang enak-enak saja lalu bilang, Sony selamat, Pujiono selamat, Ronald Rory selamat, ya kan? Kecuali Agung Kurniawan. Oh selamat juga. Saya enggak selamat, saya kacau ya. Ini selamat. Enggak, dia tidak datang seperti itu. Dia mesti bayar kamu dengan darahnya. Dia menderita bagimu. Itu Tuhanmu. Makanya taatilah dia, karena dia adalah kepala yang sulung. Semua harus tertuju padanya. Dalam hidupmu apa saja harus lakukan tertuju pada Tuhan. Apa saja yang ada padamu, karena ketika dia beli kamu dengan darah yang mahal, dirimu tidak punya apa-apa lagi. Hidupku bukannya aku lagi, itu lagunya kan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi semua yang ada pada kita, apapun yang ada pada kita di sini, tidak ada satupun yang bukan dari Yesus. Kalau tahu itu, kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita juga akan lihat saudara kita ada sesuatu padanya. Itu karena Tuhan berikan padanya. Sama dengan Tuhan beri pada saya. Itu sebabnya jemaat akan saling mengasihi. Karena tahu Tuhan beri padanya dan Tuhan beri pada kita, pada saya. Tuhan beri pada semua kami yang ada dalam satu persekutuan. Dia beri dengan apa? Dengan pengorbanan. Sudah cukup? Belum. Kenapa? Paulus bilang masih ada yang kurang dalam penderitaan Kristus. Di ayat 24 dan 29. Apa yang aku lakukan? Apa yang Paulus lakukan? Masih ada yang kurang, yaitu Kristus sudah menderita bagi dosa-dosamu. Tapi aku harus menderita untuk pemberitaan Injil, karena Yesus sudah menderita bagi dosa-dosamu. Makanya ketika nyanyi lagu tadi, ku melayani Yesus, itu saya tergetarnya bukan main. Semua yang indah sudah kutinggalkan. Rasanya mau ajak saudara nyanyi lagi lagu itu. Semua yang ku cinta ku tinggalkan. Kenapa? Karena ku mau melayani Yesus. Waktu berdiri dan bilang pada Tuhan, Tuhan saya mau pergi melayani Tuhan. Saudara tahu apa yang ada dalam hati? Saya akan hancur di depan sana Tuhan. Saya akan bertemu dengan tantangan yang berat, tapi saya mau maju melayani Tuhan. Itu yang dilakukan oleh penginjil pertama GAA. Tidak tahu apa yang ada di depan sana, hanya berjalan saja. Cuma dikasih surat jalan. Nanti kalau ada polisi tanya, kasih ini.
Ada uang saku? Nggak ada uang saku, saku pun nggak ada. Sudah berangkat kalian, berangkat. Bukan kelas, ya kan? Paulus bilang masih kurang dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus itu masih kurang, harus ditanggungkan kepada hamba-hamba Tuhan. Penderitaan Kristus masih kurang, harus ditanggungkan oleh Paulus. Itu pelayanan. Karena Paulus bilang dia adalah kepala tubuh. Kepala itu pernah menderita. Bagaimana mungkin anak-anakmu tidak mau menderita bagi kepala itu? Kepala tubuh itu adalah dia yang mati bagimu. Bagaimana mungkin anak-anak yang bilang melayaninya takut mati baginya? Tidak mungkin seperti itu. Itu yang Paulus maksudkan, itu sebabnya dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Kalian sudah percaya Tuhan, kalian sudah saling mengasihi, tetapi aku mau bilang padamu, masih kurang penderitaan Kristus dalam hidup saya. Saya harus menderita. Sekarang saya ada dalam penjara. Itu pelayanan. Itu hidup orang Kristen. Ya, enak ya. Udah kita lewat aja itu. Sekarang ayat 25 dan 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa. Dialah yang kami beritakan dalam tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saya sudah menderita, itu yang saya lakukan karena tugas saya adalah, itu Paulus bilang, aku menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Sudah diinjili, sekarang saya harus ajar yang benar. Tugas untuk mengajarkan firman dengan sepenuhnya, memimpin setiap orang kepada kesempurnaan. Nah, ini tugas berikut setelah menginjil, yaitu mendidik orang untuk mengerti kebenaran. Saya lihat di LSBS itu, apakah penting belajar Alkitab untuk menjadi pelayan? Haruskah ada pendidikan formal? Saya mau bilang iya. Tapi kalau tunggu pendidikan formal dulu baru melayani, sudah masuk neraka itu kata Marol. Sudah masuk neraka tuh orang-orang di sana, kalian masih duduk kursus Alkitab di sini. Tapi kan memang mesti belajar kan? Tapi belajar itu bukan untuk penginjilan, belajar itu untuk ini, memimpin kepada kesempurnaan setiap anak-anak Tuhan. Kenapa Paulus bilang begitu kepada jemaat di Kolose? Padahal mereka sudah jadi orang percaya. Karena Paulus bilang begini, ada rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Itu tadi yang saya sudah sampaikan. Aku telah menjadi pelayan jemaat, harus mengajarkan, meneruskan firman-Nya dan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Saya bilang tadi, dulu orang Kolose cuma lihat orang Israel punya Allah. Mereka cuma dengar setiap pedagang datang ke tempat mereka. Di Israel ada seorang guru yang menyembuhkan banyak orang. Heboh di sana, begitu besar kuasanya. Tapi dia nggak akan datang di sini. Dia tidak akan datang di sini karena dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tidak akan datang di Kolose ini. Kalian dengar saja ada Tuhan di sana. Ada yang orang hebat di sana. Ada manusia luar biasa di sana yang tidak pernah berdosa. Tapi dia tidak akan datang di sini. Itu orang Kolose. Mereka mungkin sambil kayak saya lihat ada orang lagi foto status kopi dan cucur. Pas saya lihat ada status kopi sampai tega banget nih orangnya. Dia cuma liatin aja. Pas lihat lagi, makanya saya malas lihat status, sakit hati. Pas lihat ini, balapis sama pisang goreng, aduh, tega banget nih orang-orang ini. Tapi mau bagaimana? Kan cuma lihat, akhirnya saya tutup mata, nggak mau lihat. Orang Kolose mungkin begitu kali waktu itu. Mereka lihat, di sana ada Tuhan, tapi kami nggak punya. Lalu Epafras bilang kepada mereka, kamu mau selamat, kamu percaya tuh Tuhan di sana. Dia nggak akan datang, tapi Roh Kudus akan datang di sini. Kamu percaya? Orang Kolose percaya pada apa yang Epafras bilang. Lalu sekarang Paulus bilang, saya harus mengajarkan. Kenapa? Karena saya yang mendapat tugas untuk mengajarkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tadi
di perjanjian lama. Mereka mesti datang ke Israel untuk dengar Injil, untuk dengar mendapat keselamatan, mendapat kesembuhan. Sekarang tidak, kalian tidak perlu ke Israel karena sekarang sudah sama, Yahudi dan bukan Yahudi sekarang sudah sama. Saya pelayannya, itu kata Paulus. Tidak perlu lagi kamu ke Yerusalem karena di sini kamu bisa dengar Injil. Di sini Tuhan datang padamu. Dia sudah datang padamu karena dia kepala tubuh. Tidak beda antara Yahudi dan bukan Yahudi. Itu kalau ibu bapak mau baca Efesus 2 dan 3. Tidak ada beda Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak perlu kalian ke Israel. Tidak ada Israel sudah bangsa pilihan sudah selesai. Yesus sudah lahir. Sekarang kita sama. Yahudi dan bukan Yahudi. Kalian tidak perlu lihat cucur di sana. Nggak usah sakit hati kalau lihat ada balapis di sana. Ya kecuali daging apa itu namanya? Sate babi biar aja nggak apa-apa. Tapi kalau sate ayam nggak usah kamu sakit hati. Betul itu terjadi. Pas pulang dari keputraan tadi malam, saya bilang kepada bapak-bapak sambil bercanda, bapak-bapak, saya mau kasih cucur, tapi cuma 2. Ya kan? Pas saya lihat bukan kulkas, ada yang ditutup sama Ibu Yosi. Dalam nama Yesus, cucur ada di depan. Saya lihat ke kanan, balapis juga ada di situ. Pisang goreng juga ada di situ. Ternyata tidak ada beda antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada beda antara status yang taruh balapis dan di atas meja saya. Sekarang tidak ada beda. Hebat kan? Itu baru balapis. Sekarang tidak ada beda antara Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi dituntut untuk hidup kudus, kalian juga hidup kudus. Tapi harus ingat, saya adalah pelayan. Paulus bilang, tapi karena saya pelayan Tuhan, yang saya lakukan pertama adalah saya harus menambahkan atau saya harus menggenapkan penderitaan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang mati untuk kamu, saya sekarang menderita di penjara, mungkin saya juga akan mati. Tapi tidak masalah, karena saya memang ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan sekarang menjadi sama. Kalau mereka punya pengharapan, kita punya pengharapan. Satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah dari semua, satu harapan, satu gereja. Cuma ada satu. Tidak ada beda antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi tuntutannya akan lebih hebat. Kamu harus bertekun dalam iman karena Dia sudah perdamaikan kamu. Bagaimana Injil sampai di sini? Bagaimana Injil sampai di Balikpapan? Karena ada orang yang datang memberitakan Injil kan? Sekarang kita di sini. Bagaimana Injil mau sampai di Berau? Bagaimana Injil mau sampai di kilo 15? Kilo 11 ya? Kilo 11 ya? Bagaimana Injil mau sampai di kilo sekian? Ada nggak ada orang yang akan bilang begini? Saya akan genapkan penderitaan Kristus. Ada. Bagaimana Injil mau sampai di sana? Bagaimana Injil mau sampai di sana? Saya akan menggenapkan penderitaan Kristus. Kita tidak mungkin mengatakan itu, karena hanya Paulus yang bisa mengatakan itu. Ya kan? Tetapi bisa nggak di sekitar kita, di rumah kita, di sekitar kita nanti, lalu kita sampaikan Injil kepada mereka? Bisa nggak di lingkungan teman-teman kita sampaikan Injil kepada mereka? Karena saya lihat di ada YouTube yang saya buat itu, saya pernah bilang begini, kalau kita tidak menginjil, kita sedang membunuh orang. Kalau kita tidak memberitakan Injil, apalagi kepada anak-anak, kita sedang membunuh anak-anak itu. Karena mereka berada dalam upah dosa ialah maut. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah punya semua sekarang. Maukah kita juga bilang pada Tuhan, jika saya harus mengalami sesuatu karena melayani-Mu, berilah saya kesempatan itu. Kalau ibu bapak takut menderita, nggak mungkin. Karena kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi juga menderita untuk menderita gimana? Dicambuk-cambuk? Bukan. Akan ada banyak pengorbanan, ya kan? Akan ada banyak sekali pengorbanan. Tapi kalaupun kita dapat melakukan itu, bagian lain dari firman Tuhan bilang, Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa.